Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai rutinitas kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fiddin wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa khususan ila mu'allif kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Qur'an al-Imam an-Nawawi wa ila masyayikhina fi hadzal ma'had fi hadhihi al-mu'assasah khassatan hadratus syekh Ajwa Syarif ki ma'sum ali min khayr bisit usul tabab hakim jamila ma'sum aziz ila ustaz asatidina hadis sahih wa ila jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza utawi iki iku faslun fasal. Rupane fasal idza qara'a apabila membaca sapa qari sapa man. Idza qara'a apabila membaca sapa seseorang as-sajdata ing ayat as-sajdah. As-sajdata ing ayat as-sajdah wa huwa hale utawi man iku qara wa huwa hale utawi man iku raqibun. Ma makna raqibun? Orang yang naik ala dabatin ing atase kendaraan. Ini maksudnya kalau dulu dabah itu ya kalau dulu kendaraannya itu kan kalau ndak unta, kuda, apa lagi? Kambing bisa nggak dinaiki jadi tunggangan? Kalau dabah itu mana aslinya apa, Rek? Hah? Iya, dabah itu sesuatu yang bisa, yang melata, yang bergerak. Jadi dabah itu yang bergerak. Di dalam surah Hud di awal juz 12 itu kan ada ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Nah itu sebenarnya maknanya rizki itu kan luas. Jadi wa ma min dabbatin fil ard, tidak ada satu binatang melata di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Jadi makhluk yang bergerak di muka bumi ini tidak satu pun yang melainkan semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Nah rizki itu memang makna aslinya rizki itu sifatnya luas. Cuman kita ini sering membatasi rizki itu koyok-koyok urusan dapat uang, dapat materi, dapat kiriman oleh rezeki. Padahal kesehatan itu rizki, ya kan? Kesempatan ngaji begini itu adalah rizki. Nah lalu dilanjutkan. Memang kita kalau
mendapatkan umpama materi atau uang yang bisa, kan sekarang ini alat tukar untuk memperoleh sesuatu itu kan pakai uang itu. Uang itu memang bagian dari rezeki, tapi bukan satu-satunya rezeki, gitu loh. Jadi jangan membatasi konsep rezeki itu hanya berupa uang. Jadi umpama dapat uang, oh itu rezeki saya ini. Lalu yang tidak dapat uang, aku gak oleh rezeki hari ini loh. Kita sehat itu sudah rezeki. Bisa bernafas itu rezeki. Dapat oksigen itu rezeki. Jadi luas. Nah terus ada yang menghubungkan begini, rezeki itu kan konsepnya luas, tapi tetap harus ada usaha, baik itu rezeki yang sifatnya materi atau rezeki yang lain. Orang kalau ingin sehat harus ada usaha, kan begitu. Makanan asupan yang dimakan juga sehat. Makanya terus para ulama memperoleh kesan di sini Allah menggunakan ayat lafadz dabah. Dabah itu kan makna aslinya adalah makhluk yang bergerak, sesuatu yang melata. Maksudnya apa? Berarti kalau kita ingin menjemput rizki, maka harus ada gerak, harus ada usaha. Karena ayatnya bukan wama min umpama manusia yang dijamin. Kan yang dijamin tidak hanya manusia. Makanya cicak itu kalau mau dapat makanan nyamuk, mungkin sampean pernah ngamati ya di atas itu dia di pojok sana diem, atau kalau musim hujan ya dia pengen dapat laron, mesti dia deketi lampu sambil sudah siap begini. Ketika ada laron-laron itu yang keliling di sekitar lampu, karena laron itu kan sukanya di tempat yang terang-terang itu, agak lengah sedikit, set, kan begitu langsung. Atau mau dapat nyamuk, jadi nggak cuma diem tapi dia ada gerak. Makanya itu termasuk dabah. Nah manusia juga begitu. Kalau pingin sehat, kalau pingin ini ngaji lancar, itu juga bagian dari rizki. Berarti harus ada dabah, kan begitu. Harus ada usaha, harus ada gerak. Jadi gerak ini dinamis. Ini menunjukkan sesuatu bahwa makhluk itu harus dinamis. Karena kalau stagnan, ya contohnya begini, air saja. Air itu kalau mengalir, umpama air sungai dengan air yang tidak mengalir, itu beda. Kalau yang mengalir itu dia cepat, dia tetap bersih, ada perputaran. Kalau sampean datang ke satu tempat kolam renang umpama, di sini kolam renang di mana? Banyak ya. Nah di kolam renang itu kalau airnya tetap itu tidak mengalir, itu cepat kotor. Tapi kalau mengalir, itu akan bagus. Jadi harus dinamis. Bumi yang kita tempati saja, kalau diam, hancur. Maka bumi itu melakukan apa? Kalau yang dia berputar pada porosnya, rotasi, ya. Butuh waktu berapa lama? Rotasi itu 24 jam ya. Kalau yang revolusi, nah itu 1 tahun. Jadi terus begitu. Itu umpama ada sasrit gitu, geraknya dicepatkan atau dilambatkan atau dihentikan, selesai sudah. Terjadi tabrakan di tata surya. Nah ini kembali ke dabah tadi, gara-gara dabah ini. Lah kenapa di sini disebutkan raqibun ala dabatin fis safar? Karena zaman dulu dabah itu karena yang dipakai kendaraan, yang dipakai tunggangan untuk bepergian itu adalah hewan ketika mobil itu belum ditemukan. Tapi ketika sudah ketemu mesin penggerak, lalu kemudian jadi mobil, ya mobil juga dabah. Karena kalau mobilnya hanya parkir, lalu kita di dalamnya, ya tidak jadi kemana-mana. Maka mobilnya juga bergerak, gitu loh. Idza qara'a umpama ya pas seseorang itu naik mobil lagi bepergian, safar, fis safar. Lalu deres maca ayat as-sajdah. Maka sajada maka bersujud sapa man. Sajada maka bersujud sapa man. Man itu maksudnya wa huwa raqibun itu.
man huwa raqibun. Jadi orang yang sedang naik kendaraan sedang dalam bepergian. Sujudnya gimana? Bil ima, dengan memberi isyarat. Lagi di mobil, sujud kan angel, maka sujud tilawahnya cukup dengan isyarat. Tapi syaratnya fi safar. Lagi naik unta perjalanan fi safar, baca ayat sujud tilawah, ayat sajdah, maka sujud dengan isyarat. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malikin wa Abi Hanifata. Ini adalah madhab kami, jadi menurut madhab Syafi'i. Wa madhhabu Malikin, dan madhabnya Imam Malik, wa Abi Hanifah, dan juga Imam Abu Hanifah. Wa madhabu Abi Yusufah, dan madhabnya Imam Abu Yusuf. Wa Muhammad, dan juga madhabnya Imam Muhammad. Wa Ahmad, wa Zufar, wa Dawud, wa ghairihim, ay madhabu ghairihim. Atau ya, kalau wa ghairuhum berarti juga ini adalah menurut pendapat yang lain, dan juga yang lain berpendapat seperti ini. Wa qala ba'du ashabi Abi Hanifah. Oh, gini. Jadi di sini kalau sama aja madhabu Abi Hanifah. Tapi ada sebagian pengikut Imam Abu Hanifah itu yang menyatakan berbeda. Wa qala, dan berkata atau berpendapat sapa ba'du ashabi Abi Hanifah, sebagian pengikut Abi Hanifah, apa pendapatnya? La yasjudu. Yus, kalau sedang bepergian, sedang naik kendaraan, ya ndak usah sujud tilawah. La yasjudu, ora usah sujud tilawah sapa man raqibun ala dabbah fis safar tadi. Jadi kembali ke dabah tadi, memang redaksi Al-Quran itu rinci. Artinya rinci itu teliti maksud saya. Disusul tak? Enggak ya, biar ada yang dijemput. Redaksi Al-Quran itu teliti. Makanya menggunakan dabah, seumpama menggunakan wa ma min insanin illa 'alallahi rizquha, maka manusia itu tidak perlu ngapa-ngapain, itu sudah datang sendiri. Tapi kan faktanya kalau kita mau menjemput rezeki berupa makanan, kalau kita tidak ada usaha maka ya tidak akan datang. Jadi itu maka disebut dabah. Washabu, tawi pendapat yang benar, iku madhabul jamahiri, yaitu pendapatnya mayoritas ulama. Mayoritas yang mana? Yang atas tadi. Ada Malik, Abu Hanifah, Abi Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Dawud, dan lain sebagainya. Ini banyak. Nah, tapi ada sebagian kecil dari pengikut Imam Abu Hanifah yang menyatakan kalau orang sedang bepergian, sedang naik kendaraan, ketika bepergian maka tidak perlu sujud tilawah. Tapi pendapat mayoritas tetap disunahkan sujud tilawah, karena tidak memungkinkan untuk sujud, tidak usah turun dari kendaraan, cukup dengan cara memberi isyarat. Wa ammar raqibulan unalan anapun utawi ar-raqibu, orang yang naik kendaraan, fil hadari ing dalem hadar. Hadar itu lawannya safar, berarti tidak bepergian. Disebut safar itu kalau orang Arab itu safar itu sudah menempuh jarak sekian. Dulu pernah saya jelaskan ya. Kalau zahaba itu ya hanya pergi, mungkin zahaba ke mana, ke Jombang kota. Itu pakai zahaba yadhhabu, adhabu ila madinati Jumban. Adhabu ilal Madinah, itu maksudnya ke kota. Tapi kalau perginya agak jauh ke Semarang, apalagi ke Jakarta, ini namanya safar yusafiru. Safar. Makanya ayat di dalam ayat runtutan puasa itu ayyamam ma'dudat,
faman kana minkum maridun. Maka safar di situ maksudnya dia sudah menempuh, sudah memenuhi kriteria safar. Jaraknya termasuk masyaqqahnya. Makanya ketika safar itu, kalau orang ini kalau urusan sholat jamak dan sholat qashar, kalau niatnya safar itu sudah berangkatnya itu sudah niat maksiat, maka dia tidak boleh jamak dan juga tidak boleh qashar. Tapi kalau niatnya tidak niat maksiat, tapi di tengah jalan kok ketemu maksiat, maka masih boleh, karena niat awalnya bukan maksiat. Makanya ada maksiat itu yang namanya fis safar, ada yang bis safar. Tahu bedanya ya? Kalau yang bis safar, bi itu kan memiliki makna dalam bahasa Arab itu salah satunya adalah ilsaq. Ilsaq itu nempel. Kayak kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita menempelkan label asma Allah itu dalam sesuatu. Kalau kita melakukan pekerjaan, berarti pekerjaan itu sudah dilabeli dengan nama Allah. Makanya orangnya serius kalau melakukan itu, karena sudah bismillah. Maka tidak akan melanggar aturannya. Mestinya begitu. Inilah yang mengantarkan seseorang mendapatkan rahmat. Makanya hadisnya kan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Setiap sesuatu yang memiliki nilai kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus dari keberkahan, terputus dari rahmat Allah. Karena bisa jadi tadi itu. Maka kalau maksiat bis safar, itu berarti sejak berangkat sudah niat maksiat. Umpama ada orang yang profesinya, umpama loh ya, itu spesialis pencuri di malam hari. Karena pencuri itu macam-macam, ada yang nyurinya di siang hari. Contohnya apa? Copet. Karena itu nyarinya di siang hari atau di kerumunan tidak masalah, malam bisa, siang bisa. Tapi kalau masuk ke rumah orang untuk mengambil barang-barang berharga, atau sekarang model pencurian itu kan variasinya banyak sekali. Ada yang model penipuan, nggak tahu gitu itu kok masih ada aja yang ketipu. Ada yang ngehack nomornya orang dihack nomor yang kokoh begitu, lalu minta transfer sekian. Nah, kalau umpama ada orang bepergian ke Jakarta, berangkat dari Jombang, tapi niatnya untuk nyuri, maka sejak berangkat itu sudah tidak boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Tapi sholatnya tetap wajib, karena dia nempel kewajibannya sebagai orang beriman. Tidak berarti saya akan maksiat, berarti sholat gak wajib. Ini tidak, sholatnya tetap wajib. Cuma tidak boleh mengambil rukhsah. Kok enak, niatnya nyolong kok. Kan jamak dan qashar itu kan bentuk kasih sayang Allah. Sare kira lunga ados timbang kesel-kesel, digabung aja, nanti biar ndak bolak-balik mandek, biar cepat perjalanan begitu. Terus ada jarak tempuhnya sekian, maka sudah boleh diqashar. Nah, kalau melakukan maksiat itu kan durhaka ya. Durhaka kepada Allah, lah kok rukhsahnya diambil, lah kok enak gitu loh. Paham sampai sini? Beda dengan maksiat fis safar. Kalau fi itu niatnya enggak maksiat. Umpama sampai ke Surabaya, tujuannya apa? Ziarah kubur ke Ampel, ke Sunan Ampel. Umpama perjalanan ke sana rombongan satu sekolah atau satu kampus. Nah, jenenge rombongan itu kan ada santri putra, ada mahasiswa putra. Niatnya betul-betul ziarah gitu loh. Begitu nyampe sana atau di bis, karena ketika keluar boleh bawa HP, nah itu sudah mulai tergerak, ada WA masuk. Nanti kalau di Ampel jangan ikut rombongan dulu ya, nanti dulu ikut belakangan. Wah, ternyata sama cowok itu diajak mampir ke warung.
duduk jejer deket-deketan. Maksiat bukan? Maksiat karena belum nikah. Kalau sudah nikah jadi ibadah. Itu sampean masih boleh boleh jamak karena niatnya tidak dari awal tadi. Tapi nek berangkat ziarah itu hanya labelnya, tapi sejak awal sudah, wah aku janjian aku, saya nanti tak berduaan. Enggak boleh. Sehingga rukhsahnya tidak boleh dilakukan. Umpama. Ini kok saya ngurui yang ndak ya? Padahal kalian tidak pernah berpikir seperti itu kan? Iya, luar biasa. Kalian itu disebut orang-orang yang al-ghafilat, seperti Sayyidah Aisyah. Makna ghafil itu seperti dalam Al-Quran itu makna aslinya biasanya dipakai untuk orang yang lalai kepada Allah. Makanya orang yang tidak memfungsikan hatinya, tidak memfungsikan pendengarannya, penglihatannya dengan baik. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, dan seterusnya itu. Terakhirnya apa? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Terus ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Makanya Gusmi dengan Kiai Ahmad Siddiq almarhum itu membuat satu rutinan, bahkan ada wiridnya yang dibaca namanya Zikrul Ghafilin. Jadi orang-orang yang ingat itu orang-orang yang lalai itu kemudian ingat zikir, ingat kepada Allah. Itu ghafil dalam arti yang negatif. Tapi ternyata Al-Quran menggunakan ghafil itu dalam arti yang juga baik. Apa itu? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu di Al-Quran disterilkan, beliau itu disebut dengan walladzina innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah. Coba dilihat di dalam surah An-Nur itu. Nah ini, sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang lengah itu ghafilat, mana aslinya lengah. Tapi ternyata ghafilat di situ, lengah itu apa maksudnya? Jadi Sayyidah Aisyah itu berpikir untuk berbuat buruk itu tidak pernah terlintas, termasuk berpikir untuk berselingkuh. Kan ini ceritanya, kalian sudah pernah cerita tentang hadithul ifki? Sudah tahu? Loh, ya apa sih rek? Mohon maaf ya bagi yang puasa. Saya hari ini tidak puasa. Insya Allah 2 bulan lagi full puasa saya. Ramadan. Ini rek. Suatu ketika Rasulullah pulang dari perang saya lupa perang apa ya, lupa ya. Kan Rasulullah itu setiap ghazwah min ghazawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika berperang itu mesti ada istri beliau itu yang ikut, biasanya diundi. Nah ketika itu yang ikut Sayyidah Aisyah. Beliau itu naik di atas, ada unta sendiri. Lalu Sayyidah Aisyah itu naik di atas. Jadi di atas unta itu, kalau bahasa kita itu orang-orang ulama-ulama menyebut dengan sekeduk. Jadi kayak tutup gitu loh, termasuk di dalamnya situ. Nah sepulang dari perang Bani, lupa saya namanya. Itu sebelum subuh, itu pasukan itu berhenti di satu tempat. Termasuk Sayyidah Aisyah itu turun untuk satu keperluan, satu hajat. Nah sampai akhirnya beliau pas mau naik, ternyata kalung beliau
Lah kalung ini nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan memang kalungnya Sayyidah Aisyah, ada yang mengatakan itu bukan punya Sayyidah Aisyah, tapi beliau pakai. Kalungnya beliau itu pas dilihat ini kok enggak ada. Ingat lo ya, ini di sebelum subuh di tengah malam yang gelap, karena zaman itu ya enggak ada listrik. Senter ya enggak seperti sekarang. Sekarang bawa HP itu sudah ada senternya masing-masing. Sehingga kalau pas sholawatan, kalau pas konser itu tinggal nyalakan HP sambil gini-gini. Wah, lampunya dimatiin kan begitu. Dulu enggak ada itu. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu turun lagi untuk nyari kalungnya yang kemungkinan jatuh tadi itu. Sudah dicari, pas balik ke, saya tidak tahu apakah ketemu atau tidak, tapi kemudian pas balik ke tempat untanya yang beliau tunggangi tadi itu, betapa kagetnya beliau ketika unta itu dan rombongan itu sudah tidak ada. Karena yang bagian nuntun unta itu mengira Sayyidah Aisyah itu sudah naik di atas unta. Nah, dari sini ulama mengambil salah satu pelajaran. Oh, berarti Sayyidah Aisyah itu orangnya itu, mohon maaf, secara fisik itu standar. Ya enggak terlalu gemuk, enggak. Kenapa? Karena sampai-sampai yang nuntun unta itu enggak tahu kalau dikira Sayyidah Aisyah itu sudah di dalam situ. Seandainya Sayyidah Aisyah itu gemuk, berat gitu ya, kan kelihatan. Ini dikira sudah di situ, padahal belum. Akhirnya ditinggal. Akhirnya Sayyidah Aisyah itu nunggu di situ, enggak kemana-mana beliau. Nah, ketika rombongan sudah berangkat, ada salah seorang sahabat yang memang sahabat ini biasanya itu pulangnya belakangan karena untuk memeriksa di lokasi di mana tempat pemberhentian pasukan. Jadi pemberhentian Nabi beserta pasukan muslimin itu berhentinya di mana untuk mencari mungkin ada barang-barang yang tertinggal. Sahabat ini namanya Sofwan ibnul Mu'attal, Sofwan bin Mu'attal. Hanya Sofwan ini nyari. Begitu lihat Sayyidah Aisyah, yang ketika itu Sayyidah Aisyah sudah mengenakan hijab. Tapi Sofwan ini mengenal Sayyidah Aisyah karena Sofwan ini masih menangi ketika belum turun ayat hijab. Sehingga ciri-ciri Sayyidah Aisyah itu Sofwan ibnul Mu'attal itu tahu. Padahal ketika itu memang sudah turun ayat hijab. Tapi Sofwan ibnul Mu'attal tahu kalau itu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah. Begitu melihat Aisyah, Sofwan itu tidak komentar apa-apa kecuali hanya satu kalimat, satu ungkapan istirja. Apa istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget loh. Ini ada istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, kok berada di tengah padang pasir ketinggalan. Nah, sudah Sofwan tidak ngomong apa-apa karena saking menjaganya Sofwan ini. Pokoknya sahabat apik lah. Sampai Sofwan kemudian mempersilahkan, tapi tidak dengan omongan. Kalau saling menjaga ini, karena beliau hanya berdua ini. Sayyidah Aisyah langsung naik ke atas untanya Sofwan ibnul Mu'attal. Begitu masuk ke Madinah, ini menjadi sasaran bagi orang-orang munafik. Akhirnya digosipkanlah Sayyidah Aisyah itu selingkuh dengan Sofwan ibnul Mu'attal. Gitu loh ceritanya. Rame ini. Sahabat-sahabat terbagi menjadi 3 kelompok. Ada sahabat yang memang tidak percaya dengan berita itu, tidak mungkin lah, tidak mungkin. Ada sahabat yang ikut menyebarkan walaupun dengan bahasa bertanya. Kadang orang menyebarkan tuh bahasanya bertanya. Aku takut ya, apa? Iku temenan tang ini. Cari konjone, temenan iku, buktine ngene. Wah, gosip sudah. Itu gaya ngono, akhirnya nyebar. Termasuk yang menyebarkan itu, walaupun yang menyebarkan itu sanksi. Sampai kan kalau dengar berita apa itu walaupun sanksi, tadi tuh tanya koyok-koyok tanya kebenaran, mencari kebenaran, tapi justru menjadikan berita yang boleh jadi berita itu hoax, itu malah tersebar. Ada kelompok sahabat yang ini kelompok orang-orang munafik yang ketiga ini yang
Ini malah senang. Wow, jelas itu. Lapo maneh, wong lanang wedok hanya berdua di tengah gelap malam, Sayyidah Aisyah itu pasti selingkuh, gitu lah. Ini termasuk diantaranya dilakukan oleh siapa tokohnya munafik di Madinah itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahnya rame ini. Termasuk yang menyebarkan itu ada namanya Mistah. Mistah itu adalah masih keluarga dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang ibunya dan Mistahnya itu yang biayai hidupnya itu Abu Bakar. Abu Bakar itu kan bapaknya ayahnya Sayyidah Aisyah. Jadi berita sudah tersebar luas sampai Rasulullah itu galau. Galau tuh begini. Iki teman tak. Akhirnya Rasulullah sempat mendiamkan Sayyidah Aisyah selama kurang lebih berapa? 15 hari atau berapa itu? Jadi Sayyidah Aisyah itu tidak disopo. Lah Aisyah itu merasa iki ono opo. Jadi berita yang rame begitu di luar, Sayyidah Aisyah itu tidak tahu apa-apa. Dia baru tahu tadi itu dari saudaranya tadi, ibunya Mistah tadi itu, entah pas bagaimana, lalu pas jatuh ternyata di situ keceplosan. Hanya Aisyah tanya, ada apa ini? Akhirnya diceritani. Sejak itu Aisyah itu sudah berhari-hari tuh mikir, Rasulullah kenapa ya kok saya tidak disopo, saya kok didiemin. Karena Rasulullah masih antara iya dan tidak. Tapi Rasulullah tidak menuduh, enggak. Itu kekuatan hoax itu kayak gitu. Itulah yang disebut hadithul ifki, yaitu peristiwa tentang tuduhan, yaitu berita bohong, tuduhan kepada Sayyidah Aisyah. Sampai akhirnya termasuk Rasulullah mengadu kepada Allah. Sayyidah Aisyah mengadu kepada Allah. Karena Sayyidah Aisyah itu kalau dia menjawab, pasti orang-orang yang sudah kadung menceritakan apalagi menuduh yang digawangi oleh orang-orang munafik itu, mereka tidak bakal percaya. Ya. Jadi Sayyidah Aisyah itu hanya mengadu kepada Allah, minta kejelasan terkait dengan hal ini. Sampai akhirnya Rasulullah SAW sampai akhirnya ketika turun wahyu, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarrul lakum, terus sampai ayat tadi itu. Langsung Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah bahwa namamu telah dibersihkan oleh Allah. Di situ Sayyidah Aisyah nangis terharu karena dirinya sudah bersih. Karena Sayyidah Aisyah itu disebutkan di sini, jangankan, mohon maaf ya, mikir untuk menyenangi orang lain, mikir untuk selingkuh. Jadi terbesit pun tidak, apalagi melakukan. Makanya di sini bahasanya al-ghafilat. Jadi termasuk perempuan-perempuan yang tidak pernah berpikir buruk, tidak pernah berpikir keji, tidak pernah berpikir berbuat zina. Itu saking bersihnya. Nah, termasuk di sini ada pelajaran yang penting. Abu Bakar, ayahnya Sayyidah Aisyah itu, Sayyidina Abu Bakar itu merasa gini loh. Tadi kan Mistah sama ibunya itu kan dibandani. Rek iki wis tak bandani, kok kelakuannya kayak gini, justru malah menyebarkan berita yang tidak benar tentang putri saya. Abu Bakar itu gelo, sampai Abu Bakar mengatakan, sudah, mulai saat ini saya tidak akan memberikan subsidi lagi. Ternyata ayatnya turun, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Luar biasa ini. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi, dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Ini kasusnya Abu Bakar ini. Ketika menghadapi putrinya yang dituduh yang aneh-aneh ini. Ternyata ini ajaran Islam luar biasa ini. Ya. Jadi tidak mau memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Loh, orang difitnah, apalagi orang tua yang sangat kasih sayang kepada putrinya. Difitnah begitu itu kan sakit. Tapi ternyata Al-Quran memerintahkan wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian?
Wallahu ghafurur rahim. Nah, setelah peristiwa itu nama Sayyidah Aisyah bersih. Karena beliau memang tidak ngapa-ngapain, terjadinya peristiwanya seperti itu. Wah, tapi kalau pas berita hoax itu tersebar itu walaupun dijelaskan kayak gimana ya tidak selesai. Jadi langsung Allah yang turun tangan. Jadi kalau ada orang difitnah atau diberitakan yang tidak, padahal dia sesungguhnya tidak melakukan itu, pasrahkan pada Allah. Nah sekarang tuh banyak orang yang mohon maaf melakukan, tapi dia mencari alibi, mencari alasan bahwa dia tidak melakukan, padahal dia melakukan. Nah ini yang bahaya. Paham ya? Sama kayak dulu Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa itu, ketika beliau dititipi oleh Allah seorang anak laki-laki tanpa kehadiran seorang ayah, wah itu dituduh macam-macam itu, sampai kehabisan kata-kata lah. Akhirnya beliau mengatakan, inni nazartu apa itu? Fa'asyar bukan yang atas sendiri itu apa rek? Wa uzila iki wajid inna sakit alaiki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli. Nah ini faquli inni apa lanjutnya? Nazartu laka bukan ya? Kalau fi batni itu kan muharrarun itu beda lagi itu. Kok bulat sih rek? Nah ini nih, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar lirrahman, terhadap Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tiada batas, sauman, puasa. Puasa apa? Termasuk puasa bicara ini. Falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak akan ngomong kepada seseorang pun. Kenapa? Karena percuma jelaskan. Mereka tidak percaya. Ya. Sampai dituduhnya macam-macam itu. Ya ukhta Harun, maka na abuki mra'asau. Ya, bapakmu itu bukan orang yang rusak. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan seorang apa? Mohon maaf, baghiyah itu pelacur, bukan pelacur. Jadi zaman itu ketika ada seorang hamil di luar nikah, itu adalah sebuah aib. Makanya perbuatan zina itu sesungguhnya dari dulu sampai kapan-kapan itu disepakati itu sesuatu yang memang keji. Jadi kalaupun zaman jahiliyah ada orang yang berbuat zina lalu punya anak, itu tetap cacat. Karena Rasulullah sampai ke atas, sampai Nabi Adam, itu keturunannya jelas, bapak mbahnya sampai Nabi Adam itu bisa diruntut, dan tidak ada satupun yang pernah melakukan zina, tidak ada. Tidak ada yang melakukan kesyirikan, sehingga Rasulullah itu steril. Lah ketika Maryam itu sudah menjelaskan dan gak mandi, jawabannya satu. Ketika sudah lahir Isa alaihi salam, fa asyarat ilaihi. Saya tidak usah jawab tahu-tahu, hanya memberi isyarat menunjukkan kepada bayi yang lahir itu. Orang-orang yang menuduh itu, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kan begitu. Bagaimana kami ini mau ngomong dengan atau berbicara dengan anak yang masih bayi, yang masih dalam gendongan, dalam ayunan. Ternyata Nabi Isa langsung bicara. Qala inni abdullah. Lu kan luar biasa. Jadi Nabi Isa lahir, pertama menjawab tuduhan orang-orang yang katanya Maryam itu hamil di luar nikah tanpa kehadiran seorang bapak, seorang laki-laki. Jawaban Nabi Isa pertama, inni abdullah. Karena memang ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Maka Nabi Isa mengatakan inni abdullah. Yang kedua, mengapa kalau Nabi Isa itu mengungkapkan inni abdullah? Karena ini seakan-akan, ini memang Nabi Isa ini sudah didesain. Karena Nabi Isa itu luar biasa. Khusyuknya luar biasa, tingkat ketaatannya luar biasa. Sehingga akhirnya
dia ini dianggap bisa menebus dosa manusia, termasuk disalib itu. Maka dia menegaskan, aku ini bukan anak Tuhan, bukan juga Tuhan. Tapi ketika lahir sudah mengatakan, ini abdullah, saya ini hamba Allah. Yang membedakan antara saya yang hamba Allah dengan yang lain itu apa? Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Lalu wa ja'alani mubarakan ainama kunt wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi itu Nabi Isa alaihissalam. Makanya nanti itu di akhirat, ini pernah saya ceritakan ya. Di dunia ini kalau disensus dari sisi agama, mayoritas itu masih tetap, ini internasional ya, sedunia, itu pengikut yang paling banyak katakanlah Kristen. Lah Kristen itu merasa sebagai pengikut Isa, tapi sesungguhnya mereka keliru. Padahal mereka itu bukan pengikut Isa, karena kalau pengikut Isa yang sesungguhnya, maka menganggap Isa itu ya hanya sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan atau anak Tuhan, bukan. Nah, sampai nanti ditanya itu Nabi Isa itu, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Itu Al-Maidah ayat 116. Ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, apakah engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Ini karena saking banyak yang salah kaprah itu. Apa jawaban Nabi Isa? Subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jadi Nabi Isa itu enggak pernah mengatakan bahwa aku adalah Allah, aku adalah anak Allah, enggak pernah. Ya. Jika aku mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Makanya ayatnya ini kan apa? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu ani a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Berarti kesimpulannya, orang yang merasa sebagai pengikut Isa tapi karena salah memahami Isa sebagai Tuhan, maka mereka sesungguhnya bukan pengikut Isa, gitu loh. Jadi Nabi Isa nanti ditanya ini. Padahal Nabi Isa itu mengatakan sudah sejak ketika lahir masih bayi itu, inni abdullah. Jadi itu. Ini memang cerita apa sih kok tutup rono-rono rek. Nggak apa-apa ya. Jadi na'udzubillah, umpama kalau ada orang difitnah yang macam-macam, berilah jawaban. Tapi memang orang dituduh yang melakukan hal yang buruk padahal dia tidak melakukan, itu berat. Sakitnya tuh di sini. Iya. Makanya kata-kata itu, lidah itu bisa setajam silet. Jadi kalau orang yang menggosipkan, yang menuduh itu, kalaupun umpama tuduhan itu sudah terbukti bahwa itu tidak benar, maka kita ini tidak akan bisa lupa orang yang menyakiti kita dengan kata-katanya, dengan tuduhannya itu. Setiap ketemu itu kita kadang ingat lagi, ya Allah iki biyen sing koyok ngono nang aku lho, begitu jadinya. Nah, orang itu kalau sudah kena tuduhan yang padahal dia tidak melakukan, itu jawaban apapun itu biasanya tidak mempan. Tinggal nanti tunggu pembuktian. Itu biasanya soal waktu. Lah masalahnya, kebenaran itu baru terungkap kadang-kadang yang bersangkutan ketika sudah meninggal. Itu juga bisa terjadi. Contoh, dulu Gus Dur itu diturunkan, salah satunya isu yang diangkat oleh parlemen, oleh DPR, itu adalah Gus Dur itu melakukan korupsi yang dikenal dengan kasus Bulogate dan Brunei Gate. Sampeyan pernah dengar nggak ini? Bacanya, coba nanti baca wawasan tentang sejarah Indonesia. Ini kan bagian dari sejarah. Kasus Brunei Gate itu terkait dengan bantuan dari Sultan Brunei. Jadi Gus Dur dituduh mengkorupsi itu. Beliau hanya menjawab, enggak,
Kalau masalah saksi, masalah itu bisa dicari. Ternyata 12 berapa tahun? Baru tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya. Gus Dur itu wafat tahun 2009 akhir. Di penghujung tahun 2009. Ya kira-kira 10 tahun lebih baru terungkap ada seorang wartawan yang nulis buku Mereka Menjegal Gus Dur. Buku itu berdasarkan fakta dokumen yang ditemukan dari salah satu kantor partai politik besar yang ketika itu partai politik besar itu sedang bersih-bersih dokumen. Jadi dikira sudah usang, sudah 10 tahun lebih dokumennya dikeluarkan. Nah wartawan ini sengaja sudah izin ke yang bersih-bersih itu, yang dari orang penting di partai itu, udah ini boleh saya ambil, dikira mau dijual dikilokan biasa, padahal ini wartawan. Dia nemukan satu dokumen yang dokumen itu berisi rancangan dan rencana untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden. Itu tertulis resmi. Oh, jadi begini tuh. Itu bagaimana nanti menggalang massa, bagaimana nanti membawa isu. Sehingga punya legalitas untuk menjatuhkan Gus Dur dari kursi presiden. Nah, itu terbukti padahal Gus Dur sudah wafat 10 tahun yang lalu. Akhirnya Gus Dur itu sudah sejak wafat itu tidak pernah sepi orang menziarahi beliau. Ya kecuali karena ada pandemi itu. Tapi itu pun di dalam kan masih ngaji. Ya kan ketika pandemi kan cuma ditutup itu makom. Jadi kadang pembuktian kebenaran itu memang butuh proses. Umpama sampai orang yang meninggal tidak terbukti kebenaran itu, yakin nanti di hadapan Allah ketika di mahkamah Allah persidangan itu semuanya akan terbukti. Siapa yang nuduh hoaks, siapa yang melakukan kebenaran, siapa yang berbohong, itu terbuka semua. Kalau pengadilan di dunia ini bisa disetting. Kan begitu. Banyak, ada beberapa kasus-kasus yang lain. Dulu ada kasus seorang penegak hukum. Lalu beliau masuk di KPK. Banyak KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi. Bukan KPK Cukir, beda ya. Kalau KPK Cukir apa? Di pertigaan pabrik gula itu loh. Komunitas Pecinta Kopi. Itu yang ada labelnya, tulisannya itu buka bendino kecuali pas tutup. Saya dulu unik ini. Yang ini buka bendino kecuali pas tutup. Itu santri di sini itu sregep kabeh kecuali pas males. Saya lanjutkan. Itu juga sama. Karena beliau ini bisa memberantas beberapa korupsi termasuk yang melibatkan orang-orang besar, maka harus dicari satu kasus yang bisa menjebloskan orang ini. Gampang, tinggal kirim ini, kena kasus pasal perencanaan pembunuhan, padahal dia tidak melakukan. Itu bisa itu. Isine dunia ngene-ngene iki. Zaman Rasulullah, istri Rasulullah saja itu terkena isu hoax. Ketika itu orang-orang munafik ya tepuk tangan. Berhasil. Buktinya apa? Nabi Muhammad sanksi itu ya merasa ada mosi tidak percaya. Masa sampai akhirnya diem, tidak mengambil sikap beliau. Sayyidah Aisyah bingung, Kanjeng Nabi ini. Itu kan begitu. Semoga kita selamat dari fitnah akhir zaman, termasuk tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ada pertanyaan? Ini memang cerita apa sih kok ada meni? Gak apa-apa ya. Dulinya cerita aduh. Orang tuh kalau dulinya agak jauh itu tidak gampang suudzon. Cakrawala berpikirnya luas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dolen itu maksudnya jangan difahami dolen melaku-melaku, cepet, bukan itu. Dolen itu ya pengembaraan intelektual,
pengalaman sampean ketika bertemu dengan berbagai macam tipe orang. Umpama jadi pengurus, oh arek ini cara menghadapinya begini, oh ini begini cara menghadapinya begini, itu juga termasuk duline ado. Beda dengan orang kalau dulinnya sempit, ngerti ini koncone akrab ya ikut tok, liyane udah nggak mau tahu. Saya taunya ini, teman akrab saya ini apik, sehingga ketika nanti ketemu orang yang beda, kok ngini yo. Hanya gampang suudzon. Oh, ngini. Padahal kan jangan sampai seperti itu. Ya, mumpung masih banyak kesempatan, masih usia ini usia di bawah 30 semua nih. Masa ada yang 30 lebih? Nggak ada kan. Maka perbanyak itu. Baca buku sebanyak-banyaknya. Karena nanti kalau sudah berkeluarga, gak sempat maca buku. Apalagi sudah punya momongan. Anaknya masih kecil, itu sudah sempat baca itu dari sekarang. Ilmu itu akan, wawasan dan ilmu itu akan terinternalisasi, itu butuh waktu, proses. Itu beneran ini. Saya beberapa kali cerita, saya itu senang beli buku, yang kemudian dari beli buku itu tidak mau kan mesti saya baca, walaupun tidak harus semuanya selesai. Itu sejak kelas 2 MTS saya. Saya kelas 2 MTS 1 bulan tuh harus ada anggaran untuk beli buku. 1 buku. Itu di luar buku pelajaran. Di luar kitab yang kita kaji di pondok. Terus beli sampai ketika kuliah itu 1 bulan bisa 5 sampai 10 buku tambahan, buku bacaan. Ternyata apa yang saya baca itu sekian tahun iya ya dulu. Itu nyelengi itu butuh waktu lama, Rek. Ilmu itu. Makanya saya salut ke Gus Baha itu sampai sekarang itu mutolaahnya itu luar biasa. Artinya cinta kepada ilmu dengan membaca. Yang beliau baca itu kitab-kitab ya bahasa Arab. Kan kemarin tanggal 25 Januari itu alhamdulillah saya berkesempatan sama teman-teman Tebu Ireng. Ustadz Tebu Ireng sama Duriyah itu kan ngaji ke Gus Baha. Jadi ngaji ketemu langsung dengan ngaji di YouTube itu rasanya beda memang. Jadi ngaji kitab risalahnya Mbah Hashim itu, risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita datang ke sana itu tidak tahu nanti materi mana yang dibaca itu tidak tahu. Jadi harus sudah pokoknya maju, ditunjuk suruh baca. Ya saya juga ketunjuk suruh baca, keliru-keliru ya gak apa-apa, dadak grogi pisan ya. Itu beliau kalau ngupas satu lafadz saja itu bisa nyampe mana-mana. Makanya level belajar kemarin yang di Tebu Ireng itu dijadikan di IG-nya Tebu Ireng itu ada. Itu Gus Baha itu level belajarnya itu yang pertama itu tingkatan dari sisi lughat. Lughat itu ya bahasa. Lughat, kalau kita belajar apa-apa itu biasanya ada lughatan, ada istilahan. Lalu dari lughat itu ada ningkat lagi namanya istiqmal. Bagaimana penggunaan satu kata ini oleh ulama ini. Nah itu butuh banyak wawasan bacaan yang harus kita serap. Ini istiqmal. Oh ini ada lafadz yang sama tapi penggunaannya bisa berbeda. Dalam konteks yang berbeda itu maknanya begini, terus begitu. Lalu yang ketiga levelnya itu hakikat. Itu sudah ke hakikat, level atasnya lagi. Kata Gus Baha, kalau sudah melampaui 3 itu baru bisa jadi wali. Lah kita ini lughat saja belum banyak. Jadi memang harus luar biasa. Tapi untuk menyamai keilmuan seperti beliau, ya memang prosesnya panjang. Beliau tuh bilang dawuh begini. Saya itu bahasa Jawa tapi saya itu dulu dipeseni sama bapak saya. Hak, kowe nek apal Quran, iku kudu koyo apal Fatihah. Jadi Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu apalnya harus seperti apal maca surat Fatihah. Sampeyan maca surat Fatihah bangun tidur mau tidur sambil sepedahan, sambil merem-merem, sambil ngantuk, masih tetap jalan kan? Makanya Gus Baha itu kalau dalil langsung set. Masya Allah. Belum nanti mengambil syawahid dari hadis. Kula niki hafal, hadis di Sahih Muslim begini, nanti riwayat Muslim itu begini. Di Muslim di syarahnya dikomentari begini sambil bawa kitab syarah. Loh itu pun sekelas beliau ketika ngajar
Jadi kan kami rombongan dari Tebing itu masuk ke ruang khusus. Ruang khusus itu dalam kesepuhan. Itu mulai dari mbah-mbahnya beliau. Itu dari kayu. Yang kayu itu masih belum ada geraji waktu itu, masih dipecoki, jadi tidak rata. Tapi itu spesial tempat itu. Itu hanya untuk rombongan dari Tebu Ireng. Jadi masuk di ruang situ, itu dalam kesepuhan namanya. Kata Gus Bah, ngaji ini di kini aja oleh barokah. Karena tempat yang pernah ditempati oleh orang solih, itu juga kita bisa bertabaruk dari situ. Itu baru tempatnya tok loh ya, ini belum bicara ilmunya. Beliau sering dawuh, Mbah Mun itu kalau pas omong-omongan dengan ayah saya, dengan bapak kulo, dengan Yai Nur Salim, abahnya Gus Bah, itu ya di ruang itu. Sekarang jadi kayak kamar gitu. Sekelilingnya pinggirnya pondoknya santri putri, jadi masuk lewat santri putri. Itu ruang khusus. Itu 2,5 jam itu. Jadi 2,5 jam itu dikupas. Tidak banyak materinya, tapi kupasnya itu dalam. Dan itu daging semua. Jadi, habis ngaji itu istirahat sebentar, ngaji lagi kitab Ihya, tapi gabung dengan jamaah yang lain, dengan gus-gusnya Pondok Sarang itu yang koriknya yang baca Ihya itu. Kita cuman ikut peserta. Jadi ndelok wong alim itu, jika ndelok itu rasanya, ya Allah, awak ikhwan apa-apa nih, ya Allah. Gusti Allah tuh nitipkan ilmu. Padahal Allah mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi qalil itu kan relatif. Umpama begini. Penghasilan saya umpama loh ya. Mudah-mudahan jadi doa. Penghasilan saya 1 bulan itu 100 juta. Sampai tak kei, Mbak Desi tak kasih, Mbak Desi 20 juta. Berarti 20 juta itu kan dari 100 juta. Itu kan berapa persennya? Atau penghasilan saya 500 juta. 500, Mbak Desi tak kasih 20 juta. Dalam pandangan saya, 20 juta itu besar apa kecil? Kecil. Kenapa? Karena saya punya yang banyak. Bagi Mbak Desi, mohon maaf ya. 20 juta aku wake aku dikek duit wake. Lah Allah itu yang punya segala sesuatu. Maka kalau Allah ngasih sedikit, maka itu sesungguhnya wake. Tapi lagi-lagi ya kembali ke kitanya. Kalau kita ini usahanya betul, maka kita dapatnya banyak. Tapi tetap dalam pandangan Allah ya didik, karena Allah itu ilmunya luas sekali. Lah Gus Bah itu yang dititipi banyak dalam pandangan kita. Itu dalam pandangan Allah ya memang sedikit. Itu baru sedikit, saya sudah kayak gitu. Makanya ilmu Allah itu luas. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan, bumi ini yang banyak isinya lautan apa daratan? Lautan. 2/3 itu lautan. Qul law kana al-bahru midadan, itu dijadikan tinta li kalimati rabbi, untuk menjelaskan kalimat-kalimat Tuhanku yaitu Allah. Apa? Lanafidal bahr, maka lautan itu akan habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kemudian kami datangkan lagi yang seperti itu sebagai tinta, tidak akan selesai. Makanya tafsir itu berkembang, dan tafsir itu tetap. Nah, belum lagi di dalam surah Luqman. Nah kan ada Luqman itu. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ayat 27. Seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena. Jadi semua pohon itu jadi penanya. Dan lautan menjadi tintanya, ditambahkan lagi 7 lautan lagi setelah keringnya 7 lautan karena jadi tinta, maka niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah, yaitu ilmu Allah. Jadi kalimat di situ salah satu penafsirnya itu adalah ilmu Allah, tidak akan habis. Makanya kalian jangan berpikir gini, aku sinau apa ya, kok wis entek iki, gak ono. Sinau wis mesti gantek. Karena semua ilmunya ilmu Allah. Makanya sampai sekarang itu tidak ada orang yang menguasai, satu orang itu menguasai semua bidang.
Qurannya dapat, hadisnya apal semua, fikihnya mantap, kedokterannya jos, dia dokter, ilmu fisikanya jalan, ilmu hukumnya memahami kitab undang-undang hukum pidana, perdata, lalu akuntansinya jalan, tidak ada. Kalau ulama dulu itu biasanya ada sekian cabang keilmuan, seperti Imam As-Suyuti itu menguasai tidak kurang dari 12 fan disiplin ilmu. Buktinya kalau orang dulu itu pembuktiannya kalau menguasai itu, beliau bisa menulis tentang itu dan beliau bisa memberikan argumentasi ketika ditanya sampai soal persoalan yang rumit terkait dengan bidang itu. Itu berarti dia sudah betul-betul menguasai. Itu aja Imam As-Suyuti aja oleh zamannya ketika itu, orang-orang sezaman dengan beliau dijuluki dengan apa? Al-Aqliyah Al-Mausu'iyah. Otak ensiklopedis. Jadi otaknya itu seperti ensiklopedi. Jadi lengkap, sistematis. Jadi begitu. Ada pertanyaan? Nah, lanjut apa sudah? Diringkas ya, sampai titik ya. Titik yang mana ini? Titiknya huruf apa titiknya penjelasan? Wa ammar raqibu fil hadari fala yajuzu an yasjuda. Sudah dari belum? Wa ammar raqibu anapun utawi ar-raqib, orang yang naik, yang bepergian ya, naik kendaraan ini. Oh, ini naik kendaraan tok, enggak usah bepergian, tapi karena ada fil hadari. Fil hadari ing dalem ya tidak safar. Ya paling hanya kecukir, naik becak, kecukir naik gojek. Fala yajuzu, maka tidak boleh sapa raqib. Oh, fala yajuzu, maka tidak boleh opo an yasjuda. Opone ayat juda ya. Ini kok wis ngeleyang ini. Fala yajuzu, maka tidak boleh opo an yasjuda yen to sujud tilawah sapa raqib fil hadar bil ima, dengan memberi isyarat. Jadi kalau lungone nang cukir ae yo beke mandeg sik maca sajadah. Jadi atau enggak usah sekalian. Karena tidak diperbolehkan pakai isyarat. Karena raqibnya fil hadar, bukan fis safar. Ada pertanyaan? Ini tadi ceritanya agak banyak ya. Kadang tuh ngaji, banyak ngaji, ceritanya gak akeh. Pernah ya? Sampean kadang-kadang gini, kok moco terusnya kapan ceritone? Nggak pernah berpikir begitu. Terus kalau pas cerita, kok cerita terusnya kapan moco kitab? Pernah berpikir begitu juga? Hah? Ya wis lah, baik cerita maupun materi, mugi-mugi sedaya dadi ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk, waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasi
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.